Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kaya ya raya, siapa yang tak menginginkannya? Tapi sayangnya, banyak orang yang masih beranggapan bahwa kekayaan hanyalah soal keberuntungan atau takdir semata. Padahal ada ilmu di baliknya loh. Mempelajari ilmu keuangan adalah kunci awal dan utama untuk meraih kesuksesan finansial dan mewujudkan impian menjadi kaya. Dengan memahami cara mengelola keuangan, berinvestasi, dan mengembangkan aset yang kita miliki, kamu bisa mengendalikan arus keuanganmu dan mewujudkan kebebasan finansial. Sayangnya, literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak orang yang belum memahami konsep dasar keuangan sehingga sulit untuk mengelola keuangan dengan baik. Akibatnya, mereka mudah terjebak dalam hutang, boros, dan sulit mencapai tujuan finansial mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai mempelajari ilmu keuangan sejak dini mungkin. Di video kali ini kita akan membahas pentingnya ilmu keuangan dan bagaimana mempelajarinya agar kamu bisa menjadi kaya raya. Pertama, kita perlu mempelajari apa itu aset versus liabilitas. Robert Kiyosaki, penulis buku terkenal Rich Dad Poor Dad, memperkenalkan konsep penting tentang aset dan liabilitas yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Menurut Kiyosaki, aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita, sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Konsep sederhana ini memiliki dampak yang sangat besar dalam mencapai kebebasan finansial. Kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir aset tradisional seperti rumah atau mobil. Padahal menurut Kiyosaki, hal-hal tersebut bisa menjadi liabilitas jika terus mengeluarkan uang dari kantong kita, dari perawatan, cicilan, pajak, dan lain sebagainya. Kiyosaki menekankan pentingnya memiliki aset yang menghasilkan arus kas positif ke dalam kantong kita, seperti bisnis, investasi properti yang disewakan, saham, atau aset kertas berharga lainnya. Aset-aset ini akan bekerja untuk kamu, menghasilkan uang secara terus-menerus tanpa kamu harus aktif bekerja. Dengan memiliki aset yang cukup, kamu bisa mencapai kebebasan finansial di mana penghasilan pasifmu melebihi pengeluaranmu. Memahami perbedaan antara aset dan liabilitas versi Kiyosaki adalah langkah awal yang krusial dalam mengubah pola pikir kita tentang keuangan. Mulailah dengan mengidentifikasi aset dan liabilitas yang kamu miliki saat ini. Kemudian buatlah sebuah strategi untuk bisa meningkatkan aset tersebut dan mengurangi liabilitas di dalamnya itu. Dengan demikian, kamu akan selangkah lebih dekat menuju kebebasan finansial dan mewujudkan impian kamu untuk menjadi kaya. Lantas selanjutnya kita perlu memahami Find the Price. Find the Price adalah prinsip dasar dalam mencapai kesuksesan, baik dalam keuangan maupun kehidupan secara umum. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, kita harus rela berkorban dan membayar harganya. Dalam konteks investasi saham, Find the Price berarti kita harus berani mengambil resiko dan menginvestasikan uang kita di saham yang berpotensi memberikan keuntungan tinggi, meskipun disertai dengan resiko yang tinggi pula. Tidak ada jalan pintas untuk menuju kekayaan, no shortcut. Kita harus rela membayar harga di dalamnya dengan mempelajari ilmu tentang investasi keuangan, menganalisis pasar, menghadapi fluktuasi harga saham. Contoh nyata apa yang the price adalah investasi saham adalah ketika kita berinvestasi di United Tractor. Jika kita berinvestasi di saham ini sejak tahun 99 dan harga 250 per lembar sahamnya, dan saat ini harganya mencapai Rp25.000 per lembarnya, tentu kita akan meraih keuntungan yang sangat fantastis. Namun perlu diingat bahwa perjalanan investasi dia selalu mulus. Anda pasti akan mengalami masa-masa pasang surut di mana harga saham turun drastis, bahkan mungkin mengalami kerugian. Inilah harga yang harus kamu bayar untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam jangka panjang. Prinsip find the best juga berlaku dalam aspek kehidupan lainnya. Misalnya untuk memiliki tubuh yang sehat dan bugar, Anda harus membayar harganya dengan rutin berolahraga, menjaga pola makan, dan menghindari kebiasaan buruk lainnya yang merusak kesehatan seperti minum beralkohol, merokok, vape, dan lain sebagainya. Untuk menguasai suatu keterampilan, kita harus membayar harga dengan belajar keras, berlatih terus-menerus, dan mengalami kegagalan-kegagalan. Intinya tidak ada kesuksesan yang diraih dengan instan. Kita harus rela berkorban, berusaha, dan membayar harga untuk mencapai apa yang kita inginkan. Lantas selanjutnya kita perlu mempelajari The Seduction of Pessimism. Dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel membahas tentang The Seduction of Pessimism atau daya pikat pesimis, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih tertarik pada berita buruk, skenario negatif, dan prediksi-prediksi suram.
Husserl menjelaskan bahwa pesimisme memiliki daya tarik tersendiri karena terkesan lebih intelektual, lebih mudah dipercaya, dan memberikan rasa superioritas bagi yang menyampaikannya. Seseorang yang memprediksi krisis ekonomi atau kehancuran pasar saham misalnya, akan terlihat lebih cerdas dan berwawasan dibandingkan dengan mereka yang optimis dengan pasar. Namun demikian, Husserl mengingatkan bahwa pesimisme yang berlebihan dapat melumpuhkan kita dan membawa kita kepada tidak bertindak apa-apa, dan menghalangi kita untuk mencapai kesuksesan finansial. Ketika kita terus-menerus dibombardir dengan berita-berita buruk, prediksi negatif tentang keuangan, prediksi negatif tentang masa depan, kita cenderung menjadi takut, ragu-ragu, dan enggan mengambil resiko. Padahal dalam dunia investasi dan keuangan, keberanian mengambil resiko yang terukur adalah kunci untuk meraih keuntungan. Pesimisme yang berlebihan juga dapat membuat kita melewatkan peluang-peluang berharga lainnya karena kita terlalu fokus pada potensi kerugian dan mengabaikan potensi keuntungan yang ada. Oleh karena itu, Husserl mengajak kita untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi dan tidak terlalu terpikat oleh pesimisme. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara optimisme dan pesimisme. Optimisme memberikan kita harapan dan motivasi untuk terus berjuang, sementara pesimisme membantu kita untuk tetap realistis dan memperhitungkan resiko yang ada. Dengan mengambil hikmah dari keduanya, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan mencapai kesuksesan finansial yang kita inginkan. Lantas kesimpulan, dalam mengarungi samudera kehidupan ini, keuangan merupakan salah satu dasar yang fundamental, aspek krusial yang menentukan arah dan tujuan kita. Memahami ilmu keuangan seperti mengelola aset dan liabilitas, berinvestasi dengan bijak, dan mengendalikan pengeluaran adalah kunci untuk mencapai kestabilan dan kebebasan finansial. Jangan terjebak dalam keinginan instan dan gaya hidup konsumtif, tetapi bangunlah sebuah fondasi keuangan yang kokoh mulai dari perencanaan yang matang dan disiplin keuangan yang konsisten. Ingatlah bahwa keuangan bukan hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai dan prioritas hidup kita. Dengan memiliki pola pikir yang benar tentang keuangan, kita dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, serta bisa mewujudkan tujuan hidup yang lebih bermakna untuk kita. Jadi, mulai dari sekarang untuk mempelajari ilmu keuangan, terapkan dalam kehidupan sehari hal-hal di atas yang telah kita bahas, dan raihlah kesuksesan finansial yang kita impikan. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan menyertai kita. Terima kasih telah menonton sampai habis. Mari like, subscribe, dan komen di bawah untuk berdiskusi lebih lanjut. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.